Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada waktu saya mempersiapkan pujian penyembahan pagi ini, saya diingatkan dengan sebuah ayat yang mengingatkan kembali akan kesetiaan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bagian firman Tuhan yang mengingatkan kembali kita semua di tengah situasi pandemi yang sedang kita alami. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, kepada kasih setia-Nya, kepada kasih sayang-Nya yang tidak habis-habisnya, yang selalu baru setiap pagi. Mari saudara-saudaraku, kita menyanyikan pujian ini, penyembahan ini, dan terus mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia.
kasih setia. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau ya Tuhan selalu menunjukkan kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Dan kami menyadari Tuhan, seringkali kami tidak mampu untuk melihat kasih setia Tuhan. Oleh karena pandangan kami terpaku dengan berbagai persoalan kehidupan yang menimpa kami hari-hari ini. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dan kami memohon kepada Engkau. Perbaharui ya Tuhan pandangan kami, fokus kami. Sehingga ya Tuhan kembali kami melihat pengharapan. Kembali ya Tuhan kami dikuatkan. Kembali kami boleh berjalan dengan Tuhan di dalam segala kesulitan dan tantangan hidup ini. Karena kami meyakini dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau Tuhan, Engkau Allah yang menggenapi janji. Engkau tidak pernah lalai untuk menyertai hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menaruh hidup kami di dalam genggaman tangan-Mu yang kuat. Kami mau berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau. Dan Tuhan, biarlah ibadah kenaikan Tuhan Yesus kembali kami diingatkan akan janji-Mu yang akan menyertai kami, memimpin hidup kami sampai selama-lamanya. Inilah yang kami yakini dan percayai ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, semua ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yang sanggup untuk memenuhi janji yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan pujian yang kedua ini. Setiap langkah ini berbicara tentang bagaimana kita menaruh pengharapan dan percaya kita kepada Tuhan di setiap langkah hidup kita. Walaupun mungkin hari-hari ini ada banyak sekali kesulitan dan tantangan, badai yang melanda. Tapi satu hal, kita tetap berjalan dengan sebuah keyakinan. Kenapa? Karena Tuhan yang berdaulat. Tuhan akan pimpin hidup kita sehingga kita punya masa depan. Amin saudara-saudaraku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memimpin masa depan kita. Karena Kau pelita hidup.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Penatua Hendrikus. Kita akan mendengar firman Tuhan ini. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mohon hikmat-Mu untuk menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami memohon demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk membaca beberapa bagian dari firman Tuhan yang bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya adalah dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia olahraga ada sebuah teknik yang seringkali dianggap sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan seorang atlet. Disebut sebagai teori visualisasi. Seorang atlet dilatih untuk bisa membangun mental juara dan daya tahan untuk menahan sakit atau penderitaan yang dialami selama melakukan pertandingan. Sehingga dengan daya visualisasi itu, mereka diharapkan bisa membangun semangat dan daya pikir positif, daya juang yang kuat untuk mereka bertarung dan mencapai garis akhir sebagai juara. Saudara sekalian, Michael Phelps melakukan hal yang sama. 2016 Olimpiade, dia menyabet banyak medali emas dari cabang olahraga renang. Dan ketika diwawancarai, dia mengakui bahwa dia menanam di dalam pikirannya sebuah pikiran, sebuah kemenangan, sebuah kejayaan, sebuah keberhasilan. Dan itu membuat mental dia menjadi mental petarung yang gigih, yang tidak mau kalah, yang tidak mau menyerah. Saudara sekalian, memvisualisasikan sesuatu atau membayangkan sesuatu adalah hal yang baik. Apalagi kalau itu adalah berkenaan dengan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam Alkitab, Tuhan juga seringkali memberikan gambaran-gambaran akan masa depan kepada hamba-hambanya. Misalnya pada Yusuf. Yusuf selagi muda, dia diberikan mimpi oleh Tuhan. Sehingga menurut saya, Yusuf dikuasai oleh mimpi itu. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat, memvisualisasikan, membayangkan mimpi itu. 11 gandum, berkas gandum bertelut menyembah dia. Matahari, bulan, bintang, 11 bintang menyembah kepada dia. Saya yakin visualisasi itu atau bayangan itu atau visi itu menguasai Yusuf sehingga Yusuf dapat bertahan, bahkan berjuang bertarung sendirian di negeri Mesir untuk menggenapkan rencana Tuhan atas hidupnya. Saudara sekalian, Paulus juga memakai gambaran-gambaran untuk menolong orang percaya, untuk mereka memiliki daya juang, daya tarung untuk mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini. Misalnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 4-6, dia menggambarkan orang Kristen itu sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit yang siap sedia diterjunkan kemanapun juga. Dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Atau seorang olahragawan yang berlatih, berjuang, mengetahui aturan main dan mencapai garis akhir sebagai pemenang. Atau juga sebagai seorang petani yang bekerja lalu menanti dengan setia hasil dari apa yang ditaburnya. Bahkan dalam dirinya, Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Aku melupakan yang di belakang, aku membayangkan yang di belakang, dunia ini adalah sampah. Dan aku mengarahkan diriku ke depan, lalu aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Bayangan itu, visualisasi itu menolong Paulus untuk tidak menyerah, terus bertarung di dalam imannya. Bahkan dia berupaya sedemikian rupa untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidupnya. Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa bersejarah. Peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang, banyak saksi mata. Itu sejarah. Nah, hari ini kita mau mencoba untuk melihat apakah yang terjadi pada waktu proses tersebut dan apakah yang Tuhan tinggalkan kepada murid-muridnya. Paling tidak saudara sekalian ada dua hal yang Tuhan tinggalkan kepada para murid-muridnya. Ketika murid-murid melihat saudara sekalian Yesus naik di atas awan, mereka tercengang dan itu pasti peristiwa pertama yang mereka lihat secara mata mereka. Tentu mereka tahu kisah Elia yang naik ke langit, saudara sekalian, dengan kereta berkuda. Namun kesaksian daripada murid melihat Yesus naik di atas awan, itu baru mereka alami pada saat itu. Saudara sekalian, gambaran apa yang Yesus ingin berikan kepada kita? Yang pertama, hidup ini adalah mulia. Hidup ini adalah mulia. Saudara sekalian, ingatkah ketika Yesus sudah bangkit, lalu bertemu dengan para wanita yang datang untuk merempahi jasadnya. Lalu ketika dia menyapa wanita itu, dia berkata, "Jangan sentuh aku. Aku harus kembali kepada Bapakku yang di sorga." Bahkan saudara sekalian, di dalam Markus 16 ayat 19, dia berkata demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bersatu kembali dengan Allah yang mulia. Seakan-akan Yesus mau memberikan sebuah bayangan kepada saya dan saudara bahwa hidup ini begitu mulia. Karena pada dasarnya, pada awalnya, manusia diciptakan untuk bersama dengan Allah di sorga yang mulia. Manusia itu mulia. Manusia diciptakan di dalam kemuliaan Allah. Memang dosa sudah menghancurkannya. Namun demikian Yesus sudah menebus di atas kayu salib. Lalu dia bangkit dan kemudian dia menggenapi kemuliaan itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya boleh mengalami kemuliaan yang sama. Hidup ini mulia. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu." Ini yang menarik. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya dan saudara sedang melihat sebuah bayangan kemuliaan kehidupan manusia. Manusia yang dimuliakan oleh karya Kristus. Sehingga saya dan saudara akan berada di dalam kemuliaan itu pada waktunya. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup ini mulia, mari kita jangan sia-siakan. Mari kita jangan hidup sembarangan. 1 Petrus 4 ayat 2 berkata, mari kita gunakan waktu yang sisa, jangan kita pergunakan untuk keinginan kita manusia yang berdosa, keinginan daging, tetapi menurut kehendak Allah. Paulus menasehati para muridnya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Hidup ini bukan untuk dosa, hidup ini bukan untuk hawa nafsu, hidup ini bukan untuk dunia, hidup ini bukan untuk sampah. Hidup kita bukanlah penimbun sampah, untuk menimbun sampah dunia ini. Banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita khawatirkan, semuanya tidak kekal. Saudara sekalian, mari kita sadari dan kita memvisualisasikan betapa hidup ini mulia, supaya kita bisa menghargai hidup ini. Setiap hari kita boleh menghargai, kita mensyukuri kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan tahukah saudara karya Allah yang memuliakan kita? Di dalam 1 Yohanes dikatakan, betapa besarnya kasih Allah karena Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Hidupku dan hidupmu bukanlah hidup sampah, tapi hidup yang mulia. Pakailah itu dan hargai itu, syukuri itu. Jangan jadikan sebagai tempat sampah. Sangat sedih ketika melihat kita mengalami pandemi ini. Banyak orang yang justru memakai waktu-waktu berdiam mereka untuk melakukan
hawa nafsu mereka, melakukan banyak dosa, mengumbar keinginan daging mereka. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu, sebab hidup kita ini mulia. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang kita dapat bayangkan tentang peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, itu berbicara tentang bagaimana kita boleh memakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah untuk memuliakan Allah. Saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 yang juga merekam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di situ dikatakan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sedang membicarakan tentang Yesus yang mulia yang menantikan waktunya untuk datang dengan kemuliaan yang penuh. Dan saya dan saudara yang memiliki kesempatan hidup di dalam dunia ini diminta untuk memakai kehidupan yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan. Sebab dia layak untuk menerima kemuliaan tersebut. Ketika dia datang di dalam kemuliaan, dia mendapati hidup kita penuh dengan kemuliaan atau sedang mengerjakan kemuliaan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang mengerjakan pekerjaan tuannya. Saudara sekalian, Yesus sendiri memakai hidup yang singkat di dalam dunia ini untuk mempermuliakan Allah. Bagaimana caranya? Yohanes 17 ayat yang 4 memberikan keterangan. Kata Yesus, aku telah mempermuliakan engkau di bumi, mempermuliakan Allah, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus tahu hidup yang singkat ini punya tujuan, punya garis akhir, dan untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya, saudara sekalian, Yesus terfokus bagaimana hidup yang singkat itu memuliakan Tuhan dengan cara menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Allah kepada dia. Paulus juga memikir hal yang sama. Oleh sebab itu ketika dia di akhir masa pelayanannya, dia berkata kepada jemaat di Efesus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara sekalian, bahkan kepada jemaat di Korintus, Paulus mengajarkan sekalipun mereka menderita, berpikirlah bagaimana caranya penderitaan itu tetap bisa menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Mungkin kita saat ini terbatas, bahkan juga menderita karena hal yang terjadi, pergumulan yang terjadi. Tapi bisakah kita membayangkan bahwa Yesus yang akan datang itu di dalam kemuliaan, dan hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Walaupun di dalam penderitaan, walaupun dalam pergumulan, mampukah kita untuk memikirkan bagaimana caranya penderitaan ini bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sangat terharu sekali melihat kesaksian beberapa orang yang dibantu oleh beberapa orang di gereja kita dengan sembako. Namun demikian, ketika dia mendapatkan lebih, dia membagikan kepada orang lain. Waduh, saudara sekalian, itu sangat terharu. Di dalam keterbatasan, di dalam ketidakberdayaan, dia berupaya untuk berbagi dan orang lain, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Mari kita coba berpikir dalam kondisi apapun. Mungkin kita sedang baik atau masih oke-oke saja, atau bahkan sedang terpuruk. Kita tetap berdoa dan memohon kekuatan daripada Tuhan supaya di dalam semua kondisi itu kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Saudara sekalian, apa respon kita? Yesus berkata kepada para muridnya, karena itu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat yang ke-15. Respon kita adalah mari kita menyaksikan kepada dunia ini bahwa hidup ini mulia, berharga. Dan hidup ini adalah untuk bukan kenikmatan dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan.
Saudara sekalian, Tuhan meminta kita untuk menyaksikan itu. Memang tidak mudah. Itu sebabnya Yesus menghampiri para muridnya. Saya pikir ada 2 kunci bagaimana kita bisa menyaksikan itu semua. 1, izinkan Yesus menyapa saudara di tempat saudara berada. Saudara sekalian, mengenal Tuhan Yesus dan mengalami relasi dengan Tuhan Yesus secara pribadi adalah kunci awal di mana kita bisa menghargai hidup ini sebagai suatu kehidupan yang mulia dan mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-14, akhirnya ia menampakkan diri, Yesus maksudnya menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus menghampiri para murid. Yesus menghampiri orang-orang yang tidak mau percaya kepada dia. Dan Yesus memberikan sebuah penawaran untuk mereka diubahkan oleh kuasanya. Untuk akhirnya mereka boleh percaya akan kebangkitan Yesus. Percaya bahwa hidup ini mulia. Percaya bahwa hidup ini adalah untuk kemuliaan Allah. Salah satunya adalah Thomas. Saudara sekalian, ketika Yesus menampakkan diri kepada sebagian murid Yesus, Thomas tidak ada di tempat itu. Sehingga ketika murid-murid yang lain bercerita kepada dia, dia tidak percaya, bahkan dia berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku kepada lubang di tangan atau lubang di lambungnya, aku tidak akan percaya. Saudaraku, untuk mereka yang tidak percaya, yang kurang percaya, yang pesimis seperti demikian, yang apatis demikian, Yesus punya kemurahan yang cukup. Akhirnya Yesus datang menghampiri Thomas secara pribadi. Dan Yesus mengajak Thomas untuk mencucukkan tangan di bekas lubang di lambungnya. Dan akhirnya Thomas berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku." Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28. Izinkan Tuhan Yesus di masa-masa kita ada di rumah ini menyapa engkau. Berkatalah kepada Yesus, "Tuhan, di sini aku rindu sekali melihat bahwa hidup ini mulia, supaya aku gak terjebak untuk menimbun hawa nafsu, percobaan, kekhawatiran hanya untuk memikirkan dunia ini, tapi memikirkan tentang Engkau yang mulia, dan bangkitkan semangatku untuk membangun hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu." Mengenal dan mengalami relasi pribadi dengan Yesus. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan Yesus dengan ketaatan yang total. Kisah daripada Markus pasal yang ke-16 itu ditutup dengan, lalu para murid pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bahkan menurut sejarah gereja, Thomas akhirnya pergi ke India dan dia mati di dalam aniaya mempertahankan iman, mempertahankan Injil untuk kemuliaan Kristus. Saudara sekalian, seorang murid Kristus yang mengalami kehadiran Kristus, melihat bahwa hidup ini begitu mulia, begitu berharga, tidak pantas, tidak patut hanya untuk sekedar menikmati jasmani dunia ini. Saudara sekalian, mereka membayangkan bagaimana di akhir garis finish hidupnya, Yesus membuka kedua tangannya dan menyambut mereka dengan tersenyum dan berkata, "Baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk bergabung di dalam kemuliaan Tuhanmu." Saudara sekalian, kira-kira 9 hari yang lalu, dunia pekabaran Injil, dunia misi di Papua berduka. Karena ada seorang pilot yang masih muda, di usia yang ke-41 tahun, Kapten Joyce Kaisin Lin. Seorang yang masih muda, seorang yang lahir di Amerika, berpendidikan bagus, menjadi ahli IT dan menyukai dunia komputer. Lalu mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan hasil pendapatan yang baik. Namun satu kali Yesus menampakkan diri kepada dia dengan panggilan untuk menjadikan dia sebagai seorang hamba Tuhan di dalam dunia misi. Dan akhirnya dia masuk di dalam dunia seminari. Dan di situ dia mengenal sebuah pelayanan yang menggabungkan kemampuan komputer dia dengan kerinduan dia untuk bermisi, yaitu pelayanan MAF. Dan dia kemudian melatih dirinya menjadi pilot dan melayani di pedalaman Papua untuk mengirim banyak hal-hal baru dan memberitakan Injil di pelosok-pelosok.
Saudara sekalian, dia meninggalkan kehidupan yang begitu indah menurut kacamata dunia. Namun demikian dia melihat hal yang lebih mulia, yaitu hidupnya yang singkat 41 tahun. Dan rencana Allah, tugas yang Allah berikan kepada dia. Walaupun dia hanya melayani 2 tahun di Indonesia, saudara sekalian, dalam waktu yang singkat. Tapi semua orang mengakui bagaimana Tuhan dimuliakan melalui kehidupannya yang singkat. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Lalu dia menyertai dengan ketaatan. Dikatakan di dalam masa perkabungan, Joyce sangat bersemangat untuk berbagi kasih Yesus Kristus. Untuk mengubah keputusasaan dan duka cita menjadi tarian dan kegembiraan. Bukankah itu juga yang saudara bayangkan? Hidup ini mendatangkan kemuliaan Tuhan. Mari kita mengenal Dia, membangun relasi dengan Dia. Dan mari kita sertai dengan ketaatan untuk mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah titik awal buat kita mempersembahkan hidup ini menjadi lebih baik dari sebelumnya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami memakai hidup yang singkat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Sapalah setiap kami dan pakailah hidup kami yang singkat ini. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah. Biarlah hari kenaikan Tuhan Yesus yang terselenggara hari ini boleh menginspirasi kita untuk tetap semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan yang semakin baik. Terimalah berkat Allah, kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai, menolong, menjaga, memelihara saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.